Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sangaji Niken Hapsari, MPD, selaku dosen mata kuliah kajian puisi dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Semoga semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kami bahas dari kelompok 7 hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Sangaji Niken, yaitu mengenai dasar mengkaji puisi. Saya Rofiatul Hasanah, selaku moderator yang bertugas, akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Rofiatul Hasanah, Lasdame Sri Devi Oktavia Sihombing, Denny Iskandar, Pesti Elendina Manulu, Taslimah, Tiara Ramanda, dan Dianti. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian presentasi ini, yaitu pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi sebagai inti acara. Untuk itu, saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar analisis puisi. Menganalisis puisi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan unsur-unsur puisi yang meliputi unsur fisik dan unsur batin. Ada beberapa pendapat tentang unsur-unsur pembentukan puisi. Salah satunya adalah pendapat L.A. Richard. Ia membedakan dua hal penting yang membangun sebuah puisi, yaitu hakikat puisi atau the nature of poetry dan metode puisi atau the matterhood of poetry. Kemudian, ada hakikat puisi dan unsur batin terdiri dari 4 hal pokok, yaitu yang pertama ada sense, yang berarti tema atau arti. Yang kedua, ada feeling atau rasa. Yang ketiga, ada tone atau nada. Dan yang keempat, ada intention atau tujuan. Yang pertama ada sense, tema, arti, atau sense adalah pokok persoalan atau subject matter yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Pokok persoalan dikemukakan oleh pengarang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Artinya, pembaca harus menebak atau mencari-cari atau menafsirkan. Kemudian yang kedua ada feeling atau rasa. Adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisinya. Setiap penyair mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi mengenai hakikat puisi dan unsur batin yang terdiri dari 4 hal pokok. Dan tadi sudah disebutkan oleh teman saya, Saripah, ada yang pertama sense, atau tema. Yang kedua ada feeling, rasa. Dan yang ketiga saya akan menjelaskan, yaitu ada tunes atau nada. Yang dimaksud tunes adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya pada umumnya. Terhadap pembaca, penyair bisa bersikap rendah hati, angkuh, persuasif, sugestif. Lanjut yang keempat ada intention atau tujuan. Intention adalah tujuan penyair dalam menciptakan puisi tersebut. Walaupun kadang-kadang tujuan tersebut tidak disadari, semua orang pasti mempunyai tujuan dalam karyanya. Tujuan atau amanat ini tergantung pada pekerjaan, cita-cita, pandangan hidup, dan keyakinan yang dianut oleh penyair. Dan untuk mencapai maksud tersebut, penyair menggunakan sarana-sarana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai sarana-sarana tersebut.
Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu unsur fisik atau metode puisi yang terdiri dari yang pertama, diction atau diksi. Adalah pilihan atau pemilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penyair secermat mungkin. Penyair mencoba menyeleksi kata-kata, baik kata yang bermakna denotatif maupun konotatif, sehingga kata-kata yang dipakainya benar-benar mendukung maksud puisinya. Tujuan diksi untuk memperoleh keindahan guna menambah ekspresitas. Penyampaian sesuatu tentunya akan lebih jelas jika kita dapat memilih kata yang tepat dan sesuai. Ketetapan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar. Yang kedua, imaji atau daya bayang adalah kemampuan kata-kata yang dipakai pengarang dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Maka penyair menggunakan segenap kemampuan imajinasinya, kemampuan melihat dan merasakannya dalam membuat puisi. Imaji disebut juga citraan atau gambaran angan. Ada beberapa macam citraan, antara lain A. Citra penglihatan, yaitu citra yang timbul oleh penglihatan atau berhubungan dengan indera penglihatan. B. Citra pendengaran, yaitu citra yang timbul oleh pendengaran atau berhubungan dengan indera pendengaran. C. Citra penciuman dan pencecapan, yaitu citraan yang timbul oleh penciuman dan pencecapan. D. Citra intelektual, yaitu citraan yang timbul oleh asosiasi intelektual atau pemikiran. E. Citra gerak, yaitu citraan yang menggambarkan sesuatu yang sebetulnya tidak bergerak tetapi dilukiskan sebagai bisa bergerak. F. Citra lingkungan, yaitu citraan yang menggunakan gambaran-gambaran lingkungan. G. Citra kesedihan, yaitu citraan yang menggunakan gambaran-gambaran kesedihan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di dalam unsur fisik puisi tidak hanya terdapat diksi dan juga imaji, tapi di dalam unsur fisik puisi juga terdapat kata konkret, gaya bahasa, dan juga irama. Baik, yang ketiga itu kata konkret, pada kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama tetapi secara konotatif mempunyai arti yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Jadi kata konkret itu untuk menggambarkan sesuatu yang benar-benar ada, nyata, dan sama-sama kita ketahui gitu bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Jadi kata konkret ini untuk mengilustrasikan pesan pada puisi sehingga pembaca atau penikmat puisi dapat mengimajinasikan apa yang diungkapkan oleh pencipta puisi tersebut. Nah, misal kata bulan, makna denotatifnya atau makna sebenarnya bulan itu kan satelitnya bumi ya. Tetapi secara konotatif atau makna lain, arti bulan tuh pada puisi tuh berbeda maknanya. Contoh, aku adalah kesatria malam dan kau adalah bulanku. Nah, jadi si kesatria malam itu seorang pekerja keras yang bekerja hingga larut malam untuk menafkahi keluarganya. Nah, dan makna bulan di sini bukan satelit bumi, jadi bisa pendampingnya atau istrinya, di mana di sini bulan itu mengilustrasikan selalu menemani, terus memberi kehangatan pada dinginnya malam dan juga menyinari pada gelapnya malam. Lalu yang keempat ada gaya bahasa atau biasa kita menyebutnya dengan majas ya teman-teman. Di gaya bahasa atau majas itu cara yang dipergunakan oleh penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji dengan menggunakan gaya bahasa, perbandingan, kiasan, pelambangan, dan sebagainya. Dengan adanya gaya bahasa atau majas ini, puisi dapat menjadi lebih emosional lagi, atau istilah sekarangnya mah lebih estetik gitu. Lebih mellow kalau misal yang ditulis itu puisi tentang kesedihan atau galau-galauan. Nah, penggunaan majas atau gaya bahasa ini akan membuat puisi lebih menarik dan hidup. Jadi tidak monoton gitu. Tidak membuat
bosan si pendengar atau si penikmat puisi. Lalu yang kelima yaitu irama. Irama adalah pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembutnya ucapan bunyi bahasa dengan teratur. Irama dibedakan menjadi dua. Yang pertama metrum, yaitu irama yang tetap menurut pola tertentu. Yang kedua ritme, yaitu irama yang disebabkan pertentangan atau bergantian bunyi tinggi rendah secara teratur. Nah, jadi pada irama ini terdapat bunyi tinggi rendah, panjang pendek, dan juga keras lembut. Nah, dengan adanya bunyi-bunyi tadi, ini dapat membentuk keindahan pada puisi. Baik teman-teman, demikian yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dan fungsi mengkaji puisi. Secara umum, tujuan pengkajian puisi ini untuk mengetahui seberapa jauh kualitas unsur-unsur pembentukannya, untuk mengetahui kelebihan dan keistimewaan puisi yang dikaji, dan hasil kajian harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, jujur, rasional, dan sesuai dengan kriteria penulisan ilmiah. Penjelasan tentang kajian puisi dari beberapa ahli, yaitu H.B. Yasin. Yang pertama, membangkitkan semangat seniman dalam menciptakan karya sastra. Yang kedua, membangkitkan rasa cinta dan penghargaan yang dalam tentang karya sastra. Yang ketiga, memperoleh pengertian dan pemahaman yang dalam tentang karya sastra. Dan yang keempat, membangun motivasi untuk menciptakan suatu karya sastra. Kemudian Burhan Nurdiantoro. Tujuan utama analis atau pengkajian kesusastraan, prosa, puisi, ataupun yang lainnya adalah yang pertama, untuk dapat memahami secara lebih baik karya sastra yang bersangkutan. Yang kedua, membantu menjelaskan kepada pembaca yang kurang memahami karya itu. Dan yang ketiga, analisis bukan merupakan tujuan melainkan sekedar sarana untuk memahami karya-karya kesusastraan itu sebagai suatu kesatuan yang padu dan bermakna, bukan sekedar bagi perpagian yang terkesan sebagai suatu perpinjakan atau pembedahan mayat. Antar seni. Dengan mengkaji sastra, kita dapat menikmati keindahan, memahami, dan mengungkapkan segala sesuatu yang terselubung dalam suatu karya sastra yang dibaca, seperti makna, nilai, dan hakikat sastra. Seorang pengkaji di samping punya minat, kemauan, dan daya penghayatan yang tinggi terhadap karya atau cipta sastra, ia juga harus menguasai seperangkat teori-teori sastra. Yang terakhir, tugas seorang pengkaji selain menelaah dan menafsirkan isi dan bentuk karya sastra untuk memperoleh pemahaman tentang hakikat, ciri, makna, dan sebagainya, ia juga melakukan penghayatan keindahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi pengkajian puisi. Fungsi dari pengkajian puisi ada 5. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu memberikan informasi atau keterangan tentang puisi yang dikaji. Adapun beberapa ciri dari fungsi informatif, yang pertama, fakta, yang kedua, penyampaian puisi tepat sasaran, yang ketiga, penyampaian puisi yang melingkupi bagian-bagian penting dan patut masyarakat ketahui, yang keempat, penyampaian puisi mengandung nilai-nilai pengetahuan dan wawasan, yang terakhir, penyampaian puisi berisi informasi, perubahan sosial, dan motivasi yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan puisi yang telah dikaji. Untuk fungsi yang kedua, yaitu fungsi intelektual, memberikan pengetahuan yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Baik, untuk penjelasan dari fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi tentang fungsi pengkajian puisi. Fungsi yang ketiga ada fungsi edukatif, yaitu tentang memberikan nilai-nilai pendidikan tentang pembentukan moral, kemanusiaan, estetika, etika, filsafat, dan sebagainya. Lalu ada fungsi yang keempat, yaitu fungsi persuasif. Persuasif merupakan mampu menumbuhkan motivasi pembaca untuk membaca puisi-puisi yang dikaji.
Lalu fungsi yang kelima ada fungsi apresiatif, yaitu fungsi untuk menumbuhkan penghargaan terhadap nilai-nilai yang terdapat pada puisi. Sekian materi yang dapat saya bacakan, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami kelompok 7 sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.